Shalom. Renungan kali ini berjudul Hadirat Kasih Karunia, bagian kedua, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ketika kita menerima Yesus Kristus, semua kepenuhan Allah dalam Kristus tersedia untuk kita. Yohanes menulis, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Dengan kata lain, untuk setiap kasih karunia dalam Yesus, ada kasih karunia yang sama bekerja dalam hidup kita. Satu area vital dari hidup kita yang dipengaruhi ketika kasih karunia bekerja dalam kita adalah bibir kita. Bicara kita diubah. Ada gambaran profetik mengenai Yesus Kristus dalam Mazmur. Pemazmur melihat ke depan dalam roh Allah pada kedatangan Mesias, dan ia menyanyikan lagu pujian indah padanya. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Mazmur 45 ayat 3. Melalui pewahyuan, pemazmur melihat kasih karunia Allah di atas orang ini, Mesias. Perhatikan area pertama yang memikatnya, bibir Mesias. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Injil Yohanes mencatat insiden menuju akhir hidup Yesus ketika pemimpin-pemimpin agamawi mengutus sekelompok penjaga untuk menahan Yesus. Ketika penjaga-penjaga itu kembali tanpa Yesus, pemimpin-pemimpin agama bertanya pada mereka, "Kenapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Mereka menyadari ada kasih karunia dicurahkan di atas bibirnya. Lalu pemazmur mengatakan lagi, "Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya." Penting memperhatikan sebab itu, Yesus tidak diberkati karena ia anak favorit. Ia diberkati karena ia memenuhi syarat untuk diberkati. Syarat pertama yang dicatat pemazmur, kemurahan tercurah pada bibirmu. Karena kasih karunia di atas bibirnya, Allah memberkatinya selama-lamanya. Dengan kasih karunia yang sama di atas bibir kita memenuhi syarat untuk menerima berkat yang sama. Yesus tidak diberkati karena favoritisme, ia diberkati karena ia memenuhi syarat. Ketika kita memenuhi syarat dengan mengizinkan kasih karunia berada di atas bibir kita akan menerima berkat yang sama. Ini membawa kita pada hubungan fundamental antara dua frasa yang umum dalam kitab suci, kasih karunia dan bersyukur. Hubungan ini secara unik diilustrasi penterjemah-penterjemah Perjanjian Baru. Mereka menerjemahkan satu ayat, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Perhatikan frasa, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jelas kasih karunia menghasilkan kesalehan. Tidak ada cara lain untuk menginterpretasi frasa ini. Alkitab New King James berkata, marilah kita memiliki kasih karunia agar kita bisa melayani Allah dengan cara yang bisa diterima dengan hormat dan takut akan Allah. Alkitab New American Standard berkata, oleh karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita bersyukur dan beribadah pada Allah dengan cara yang dapat diterima dengan hormat dan takjub. Apakah kita melihat perbedaannya? Marilah kita memiliki kasih karunia dan marilah kita bersyukur. Kita mungkin bertanya kenapa terjemahannya tidak sama. Sebenarnya keduanya sama. Mereka hanya memilih aspek berbeda dari kata yang sama. Dalam bahasa Yunani pada zaman Paulus, memiliki kasih karunia juga berarti mengatakan terima kasih. Memiliki kasih karunia, frasa standar untuk bersyukur. Poinnya, kita tidak bisa memiliki kasih karunia tanpa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, kehabisan kasih karunia. Kita tidak bisa menerima kasih karunia tanpa rasa syukur.
kata-kata itu terikat satu sama lain. Satu dari manifestasi pertama kasih karunia, karenanya bersyukur. Dan cara kita mengucap syukur melalui bicara dan ucapan kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh bersyukur dalam bicara kita keluar dari kasih karunia. Paulus lebih jauh menjelaskan isu bagaimana kasih karunia Allah mempengaruhi bicara kita. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 14-16. Alkitab New King James menulis, bernyanyi dengan kasih karunia dalam hatimu. Alkitab New American Standard menulis, bernyanyi dengan rasa syukur dalam hatimu. Perhatikan perbedaan terjemahan dari kata yang sama. Jika kita dalam kasih karunia Allah, kita akan bersyukur. Ucapan rasa syukur hasil kasih karunia Allah, bukan sebaliknya. Kita sudah melihat kasih karunia Allah mengajar kita, dan Paulus membawa konsep ini satu langkah lebih jauh. Ia menunjukkan ketika kita dalam kasih karunia Allah, kita bisa mengajar orang lain. Ia berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Orang yang berada dalam kasih karunia Allah akan bersyukur. Ia akan penuh dengan pujian. Ia akan ingin bernyanyi. Ia akan memberi ekspresi vokal pada apa yang ada dalam hatinya. Dan ia akan bisa mengajar dan menegur saudara-saudara seiman melalui kasih karunia Allah yang bekerja dalam hatinya, yang mana ekspresi dirinya melalui rasa syukur. Paulus mengatakan lebih jauh, kasih karunia dalam ucapan kita seperti garam dalam makanan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Fungsi garam ketika ditambahkan ke makanan kita membuatnya lezat dan menarik. Garam membawa keluar berbagai aroma dalam makanan yang kita nikmati. Kasih karunia memiliki fungsi yang sama dalam hubungan dengan ucapan kita. Kasih karunia seperti garam yang dicurahkan di bibir kita, membuat kata-kata kita menarik dan menciptakan selera pada mereka yang mendengar, ingin lebih dari kasih karunia Allah. Satu dari manifestasi indah kasih karunia Allah adalah kedermawanan. Kita kembali kepada Yesus sebagai pola, karena ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, kasih karunia Allah datang bersamanya. Kasih karunia demi kasih karunia. Setiap kasih karunia dalam Yesus, ada kasih karunia yang sama dimanifestasi melalui Yesus dalam kita. Dan kasih karunia kedermawanan mendapatkan ekspresi sempurnanya dalam Yesus. Ada contoh diekspresikan oleh Paulus dalam suratnya kedua kepada orang-orang Korintus. Ia menulis tentang persembahan untuk orang-orang percaya miskin di Yerusalem yang diambil gereja-gereja non-Yahudi. Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Korintus dan menjelaskan prinsip persembahan ini, termasuk prinsip-prinsip lebih umum pemberian yang saleh. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Pertama, kita perlu melihat bahwa kedermawanan orang-orang percaya Makedonia ekspresi kasih karunia. Paulus menulis tentang kasih karunia Allah yang diberikan pada gereja-gereja yang diekspresikan dengan cara mereka memberi. Selanjutnya, penting untuk mencatat bahwa gereja-gereja tidak memberi dari kelimpahan atau dari surplus. Paulus mencatat bahwa mereka sendiri berada di bawah pencobaan berat dan kondisi mereka dalam kemiskinan ekstrim. Namun dari kemiskinan mereka, kasih karunia Allah mengalir
melalui mereka dalam kemurahan hati yang kaya. Kasih karunia tidak pernah terbatas pada apa yang kita pikir, karena kasih karunia Allah melewati apa yang kita pikir kita bisa lakukan. Paulus menulis tentang gereja-gereja di Makedonia. Aku bersaksi mereka memberi sebanyak mereka mampu. Itu kemampuan mereka. Lalu ia menambah, dan melewati kemampuan mereka. Itu ketika kasih karunia mulai bekerja. Kasih karunia selalu dimulai ketika kita sudah mencapai batas kemampuan kita sendiri. Paulus selalu mengaplikasi contoh gereja-gereja Makedonia ini sebagai prinsip bagi gereja Korintus. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Paulus menantang gereja di Korintus, sementara kasih karunia Allah sudah dimanifestasi dalam banyak area, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam ketekunan, dan dalam kasih. Lihat bahwa kamu berlimpah juga dalam kasih karunia memberi. Paulus selalu menunjukkan bahwa kasih karunia Allah memberi motivasi dan sumber untuk memberi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9. Paulus mengatakan kasih karunia memberi semua persediaan untuk kebutuhan kita. Melalui kasih karunia, karenanya kita tidak hanya memiliki cukup untuk diri kita, melainkan untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Untuk meneguhkan prinsip ini, Paulus mengutip dari Mazmur 112 ayat 9, mengatakan bahwa kebenaran kita dibangun dan dibuat permanen ketika kita memberi. Orang yang digambarkan dalam Mazmur 112 sudah membagi bantuan-bantuannya kepada orang miskin. Ia sudah memberi dengan royal dan dengan murah hati dalam kasih karunia. Dan sebagai hasilnya, kepastian kebenarannya bertahan selamanya. Kasih karunia memberi, membangun kebenaran kita. Yesus sendiri membangun prinsip serupa dalam hubungan dengan kasih karunia ketika ia mengutus rasul-rasul untuk pertama kali dengan pesan Injil. Instruksinya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7 dan 8. Yesus berbicara pada murid-muridnya tentang kemampuan-kemampuan yang ia sudah berikan pada mereka untuk melayani Injil dengan mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Ia berkata pada mereka, "Semua ini tidak merugikan kamu. Kamu tidak perlu membayar apa-apa. Kamu telah memperoleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Layanilah dengan cara yang sama apa yang kamu sudah terima. Kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma." Ini berlaku dalam setiap area hidup kita. Apapun yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah, kita harus memberi dengan cuma-cuma. Kita tidak bisa melayani kasih karunia Allah dengan cara berbeda dari cara kita menerimanya. Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas 6 ayat 38. Jadi, memberi adalah kunci untuk menerima. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita, dan hasil memberi dengan murah hati
kita akan menerima kembali lebih dari yang kita beri dalam proporsi cara kita memberi. Melalui ilustrasi, ada dua laut di Tanah Suci, Laut Galilea dan Laut Mati. Keduanya menerima aliran dari Sungai Yordan. Namun ada perbedaan besar antara keduanya. Laut Galilea segar dan indah, penuh kehidupan. Laut Mati, sesuai namanya, sama sekali mati. Apa perbedaannya? Keduanya menerima dari sungai yang sama, namun Laut Galilea memberi keluar, mengizinkan Sungai Yordan mengalir keluar dan masuk. Di lain pihak, Laut Mati tidak memberi apa-apa. Sungai Yordan hanya mengalir ke dalam Laut Mati, tidak keluar. Kunci pada hidup adalah menerima dan memberi. Jalan pada kematian adalah menerima, namun tidak memberi. Prinsip ini disimpulkan dalam ayat-ayat berikut. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang selalu menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Buatlah keputusan untuk menjadi dermawan. Jangan berkata, saya mungkin tidak akan mendapatkan lagi. Namun ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Kasih karunia bisa disimpulkan dalam satu pernyataan. Kasih karunia Allah cukup. Kebenaran ini diilustrasikan dalam kesaksian Rasul Paulus ketika ia menulis tentang kecukupan kasih karunia dari pengalaman pribadinya. Dari tekanan besar dan kebutuhan hidupnya, ia muncul dengan kebenaran berkemenangan. Kasih karunia Allah cukup. Dalam 2 Korintus, Paulus berbicara tentang pewahyuan-pewahyuan besar yang ia terima dari Allah. Namun ia menyeimbangkan ini dengan berkata, agar ia tidak menjadi sombong. Allah mengizinkan pewahyuan-pewahyuan ini disertai dengan kekuatan jahat yang mengganggunya terus-menerus, yang Paulus sebut seorang utusan iblis. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Ketika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, sumber kita tidak dibatasi. Sebenarnya, kasih karunia Allah dimulai ketika sumber kita sendiri habis. Selama kita bisa menangani situasi dengan kemampuan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri dan dengan hikmat kita sendiri, kita tidak memerlukan kasih karunia Allah. Ketika kita sampai pada akhir dari kemampuan, kekuatan dan hikmat kita, itu di mana kasih karunia Allah mulai bekerja. Paulus berkata intinya, jika kita ingin memiliki kasih karunia Allah dalam ukuran yang melimpah, masuk dalam tempat yang sulit sesuai kehendak Allah, lebih sulit dan mustahil lingkungan kita, lebih besar ukuran kasih karunia Allah untuk kita. Ingat kata-kata Paulus? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa Paulus mengalami sukacita dalam keadaan lemah? Paulus berkata, aku sudah belajar. Kesulitan-kesulitan membuat aku lemah, membawa aku ke akhir dari kemampuanku. Meski demikian, ketika aku lemah, maka aku kuat. Kasih karunia Allah tidak memaksa masuk melalui kekuatan kita. Selama kita kuat, kasih karunia Allah tinggal di belakang. Namun ketika kita lemah, ketika kita kehabisan semua kemampuan kita, itu di mana kasih karunia Allah masuk membanjiri kita. Lebih besar kebutuhannya,
lebih besar ukuran kasih karunia Allah. Ada contoh prinsip ini dari pelayanan Yesus. Ada 2 kejadian ketika Yesus memberi makan orang-orang banyak secara supernatural. Pada kejadian pertama, Ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan murid-murid mengumpulkan 12 bakul sisa setelah semua orang sudah makan. Pada kejadian kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan sedikit ikan, dan ada sisa 7 bakul. Penting dicatat, ada lebih sedikit bakul setelah memberi makan dalam kejadian kedua. Ini signifikan. Tantangannya lebih kecil dalam kejadian kedua. Ada lebih sedikit orang, 1.000 lebih sedikit. Dan ada sumber lebih banyak, 7 bakul roti dan sedikit ikan. Namun mereka memiliki lebih sedikit sisa bakul. Pada kejadian pertama, situasinya lebih mustahil. Namun mereka mengambil lebih banyak sisa. Pelajarannya cukup jelas. Lebih besar kesulitannya, lebih besar kasih karunia Allah. Jangan pernah mengizinkan diri kita berkata, situasi ini terlalu sulit, mustahil. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kultivasi sikap Paulus. Puji Tuhan, aku bersyukur. Situasinya mustahil, namun aku bersuka cita karena ini membuat ruangan real untuk kasih karunia Allah dimanifestasi dalam situasiku. Kasih karunia Allah mengangkat kita di atas kemampuan natural kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10, Rasul Paulus menulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kata Yunani untuk karunia adalah karisma, dibentuk dari kata Yunani untuk kasih karunia, charis. Karisma adalah kasih karunia Allah yang dibuat spesifik untuk manifestasi khusus. Jadi Petrus berkata, setiap dari kita memiliki manifestasi kasih karunia Allah masing-masing. Dengan kata lain, ketika kasih karunia Allah datang dalam hidup kita, dimanifestasikan sebagian melalui karunia-karunia yang Allah beri kita sebagai kemampuan-kemampuan spesial. Dan sementara kita mempraktikkan kemampuan-kemampuan ini, kita bertindak sebagai pengurus berjenis-jenis kasih karunia Allah. Kata berjenis-jenis berarti banyak sisi. Tidak ada batas dalam aspek kasih karunia Allah yang berbeda-beda. Aspek apapun kasih karunia Allah dalam kita melayani orang-orang sesuai aspek itu. Kita perlu memahami fakta bahwa Allah sumber kekayaan kita. Ia tidak miskin. Ia tidak dalam bahaya akan bangkrut. Dan ia tidak akan pernah kehabisan kasih karunia. Sumbernya tidak habis-habisnya. Mengutip 2 nas dari Efesus dalam konteks ini, pertama, sebab di dalam Dia, atau Kristus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Perhatikan, pengampunan kita datang dari kekayaan kasih karunia Allah. Kasih karunia-Nya yang Ia bagi-bagikan tidak sedikit karena Ia kaya. Kedua, Allah membangkitkan kita bersama supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7. Dalam Efesus 1, Paulus berbicara tentang kekayaan kasih karunia Allah. Ia berkata, tak ada perbandingannya kekayaan kasih karunia Allah. Tak ada di bumi bisa dibandingkan dengan kekayaan kasih karunia Allah. Dalam aplikasi praktisnya, ini berarti lebih banyak kita mengambil kasih karunia Allah, lebih banyak sisanya. Tidak berkurang ke tingkat manapun. Kasih karunia Allah tidak ada habis-habisnya. Kehendak Allah tidak akan pernah menaruh kita di mana kasih karunia Allah tidak bisa menjaga kita. Jika kita dalam kehendak Allah, tidak masalah betapa sulitnya situasi. Jika sampai di akhir semua kekuatan dan sumber kita, camkan di pikiran. Kehendak Allah tidak akan pernah menaruh kita di mana kasih karunia Allah tidak bisa menjaga kita.
Kita mungkin sudah sampai pada kesadaran, kita sudah mencoba mendapatkan atau layak menerima berkat-berkat Allah dalam hidup kita dengan mentaati peraturan-peraturan atau dengan berusaha mengukur standar bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Kita mungkin merasa dalam beberapa area hidup kita tidak pernah sepenuhnya mengalami hadirat kasih karunia Allah dan kemurahan hatinya dalam atmosfer yang mengelilingi hidup kita. Mari kita membuat keputusan berhenti bekerja dan menerima dengan iman kasih karunia yang Allah sudah berikan dengan cuma-cuma pada kita melalui Yesus Kristus. Mari berdoa, doa berikut dengan bersuara. Bapa Surgawi, saya datang padamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya sudah mencoba mendapatkan berkat-berkat dan kemurahan hati-Mu dengan usaha saya sendiri. Saya sudah mencoba mencapai standar pribadi kebenaran yang saya pikir akan membuat saya bisa diterima oleh-Mu. Saya minta pengampunan dalam nama Yesus. Tolong bebaskan saya dari kegelapan yang mengelilingi saya karena kutuk hukum yang dilanggar. Saya merendahkan diri di hadapan-Mu dan saya mengaku saya menerima kasih karunia dan kemurahan hati-Mu dengan iman. Saya membuat keputusan untuk berhenti bekerja untuk kemurahan hati-Mu. Dan dengan rendah hati, saya mendeklarasi bahwa saya benar di hadapan-Mu, bukan berdasarkan pada apapun yang saya sudah lakukan, melainkan pada kebenaran Kristus yang sudah diberikan pada saya berdasarkan pada karyanya di salib, mewakili saya. Saya mengaku bahwa ini karunia cuma-cuma, tidak diberikan pada saya karena kebenaran atau kebaikan saya. Saya minta sepanjang hidup saya, Engkau melalui Roh Kudus-Mu mencerahkan saya kapanpun saya mulai bergantung pada kekuatan dan usaha-usaha saya sendiri untuk hidup benar di hadapan-Mu. Saya minta dalam saat-saat kebutuhan saya, Engkau memberi saya pengertian selalu kembali pada kasih karunia demi kasih karunia dalam kepenuhan Kristus untuk mengatasi dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan dalam hidup saya. Saya mendeklarasi bahwa saya percaya hanya pada kasih karunia-Mu untuk hidup dengan Kristus. Terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau sudah beri saya. Terima kasih untuk kasih karunia yang sudah memanggil saya ke dalam Yesus, mengampuni setiap dosa saya, menjustifikasi saya oleh karyanya, membuat saya hidup dengan Roh-Nya, dan membangkitkan saya dengannya untuk duduk di tempat surgawi. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu cukup untuk semua kebutuhan-kebutuhan saya sepanjang hidup saya. Bapa, tolong saya sementara saya maju dalam kasih karunia-Mu, melayani-Mu, mewakili-Mu, dan menjamah kehidupan orang-orang dengan kuasa kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.